Sebulan setelah mantan Menteri Agama menjadi tersangka, penyidikan korupsi haji belum kemana-mana. Jejaringnya telah terbuka. Saya Arvana Trikarna Putri dan inilah editorial Tempo. Komisi Pemberantasan Korupsi belum beranjak kemana-mana setelah menetapkan Yakut Kholil Qaumas sebagai tersangka dugaan korupsi haji 2024. Padahal, lembaga itu menyatakan telah mengantongi bukti keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Yakut, Menteri Agama 2020 hingga 2024, bersama staf khususnya Ishfah Abidal Aziz menjadi tersangka pada bulan lalu. KPK menuduh mereka merugikan negara 1 triliun rupiah lebih dalam penentuan kuota haji khusus. Penyidik lembaga itu juga menemukan keterlibatan pemilik usaha Biro Travel Haji dan perantara penghubung pembuat kebijakan dan kepentingan bisnis. Jika sangkaan itu terbukti, perkara ini memperlihatkan diskresi kebijakan yang dapat diselewengkan menjadi alat transaksi. Awalnya adalah tambahan 20.000 kuota haji dari Arab Saudi untuk Indonesia. Tambahan ini sebenarnya bisa memotong daftar panjang pendaftar haji reguler yang menunggu keberangkatan selama bertahun-tahun. Skema ini yang diduga membuka ruang jual beli. Penyelenggara haji khusus disebutkan harus menyetor uang demi mendapatkan kuota tambahan. Bahkan, layanan baru dibuka. Jemaah T0 alias pendaftar yang langsung berangkat ke Mekah. Jalur kilat ini berbiaya besar. Menurut penyidik, kecurangan ini bertingkat. Uang bergerak dari penyelenggara haji khusus ke staf khusus menteri, lalu ke pejabat struktural. Alirannya diduga terus menanjak. KPK menyebutkan muaranya bisa mencapai menteri. Namun hingga kini, penetapan tersangka baru berhenti pada 2 nama itu. Fuad Hasan disebut aktif mendorong kuota tambahan haji khusus dibagi sama rata. Ia juga diduga intens meminta tambahan kuota kepada pejabat Kementerian Agama, bahkan sebelum Arab Saudi secara resmi mengumumkan tambahan kuota 20.000 anggota jemaah untuk penyelenggaraan ibadah haji 2024. Saat kuota itu akhirnya diberikan, ribuan kursi haji khusus tersebar ke ratusan penyelenggara, diantaranya terafiliasi dengan Fuad. Keanehan terlihat dalam pola distribusi. Dari kuota tambahan yang dibagikan, sekitar 70% anggota jemaah tercatat berstatus T0. Mereka mendaftar dan berangkat pada tahun yang sama. Data ini menguatkan dugaan bahwa distribusi kuota haji tambahan tidak berlangsung netral. Fuad disebutkan memperoleh porsi signifikan yang kemudian disalurkan ke penyelenggara haji khusus dalam jejaringnya. Perkara ini menyimpan ironi. Antrean haji merupakan kumpulan tabungan sekaligus simbol harapan dan doa jutaan orang. Pejabat Kementerian Agama berlaku zalim jika mengambil keuntungan dari mereka. Komisi Anti Korupsi perlu bersegera mengejar siapapun yang terlibat. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.